Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan syarat buah kelapa sawit itu bisa dipanen sehingga menghasilkan baik kualitas dan kuantitas itu terbaik menurut kita sebagai petani dan sebagai misalnya dari sudut pandang pabrik kelapa sawit. Yang pertama harus kita bahas itu adalah bagaimana mekanisme brondolan itu bisa lepas. Jadi brondolan itu memang terikat dalam spikelet ini. Ini adalah penyusun dari janjangan, ini namanya satu spikelet ini. Tersusun dari banyak brondolan yang tersusun ke bawah. Dan ini memang sangat erat sekali karena menggunakan mekanisme enzimatis. Jadi seiring berjalannya waktu dan brondolan ini menghasilkan minyak yang sempurna, maka reaksi enzimatis adalah pektinase ini. Jadi enzim pektinase itu terbentuk sempurna, maka dia akan melepaskan diri setelah pembentukan minyaknya sempurna, tidak perlu dipaksa. Jadi banyaknya orang kalau menggunakan kriteria brondolan berapa brondol per janjangan ini, per kilogram janjangan ini jadikan patokan, banyak dari mereka baik pemanen itu adalah melakukan manipulasi dengan cara mencungkilnya ini. Padahal mencungkil ini bukan bagian dari hal yang mudah. Akan tetapi dia sering lakukan karena untuk memenuhi kriterianya. Sehingga sekali lagi bahwa kenapa harus brondol? Karena bahwa pembentukan minyak di dalam brondolan ini sudah sempurna. Brondolan yang lepas itu penyumbang terbesar minyak kelapa sawit atau yang dinamakan ekstraksi itu. Dalam brondolan ini, seluruh brondolan ini apabila diekstrak maka ekstraksinya bisa sampai 60%. Angkanya luar biasa besar sebagai penghasil minyaknya. Lah, yang harus dipahami lagi bahwa di dalam mekanisme syarat panen ini, brondolan akan menjadi sebuah tolak ukur apakah buah itu bisa dipanen atau belum. Beberapa kriteria dari perusahaan itu menjelaskan bahwa ada yang 2 brondolan per kilogram BCR, ada yang 1 brondolan per kilogram BCR, ada yang 5 brondolan per janjang, ya terserah, itu adalah keputusan dari masing-masing mekanisme perusahaan. Akan tetapi yang paling pasti adalah bagaimana bahwa buah ini jangan dipanen cengkir atau dipanen hitam yang belum brondol. Lah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau nggak bisa brondol, Pak? Kalau memang dia memang buah batu, secara genetik dia buah batu, buah merah yang tidak brondol, maka dia bisa dimasukkan dalam kategori tetap masak juga. Tapi itu adalah genetik yang angkanya hanya 0, sekian persen saja dari total pohon yang ditanam. Lah, kalau mengenai misalnya nih, satu kriteria perusahaan ataupun satu toke atau sebuah kita punya jadi tuan dari sebuah perkebunan kelapa sawit ini, maka kita menginstruksikan kepada pemanen itu harus brondol. Misalnya dengan kriteria 1 brondolan per kilogram janjangan, artinya bahwa apabila dalam satu janjangan ini adalah berat janjang rata-ratanya adalah 12 kilo, kalau standarnya 1 brondolan per kilogram, maka harus ada 12 brondol di TPH ini. Maka kriteria brondolan-brondolan yang ini harus menjadi patokan dalam pengecekan kita di lapangan. Jangan sampai bahwa jumlah brondolan ini tidak sesuai dengan kriteria masak yang dikalikan dengan jumlah janjangan ini. Ini penting bagi kita semuanya. Lah, kenapa harus brondol? Kalau misalnya para petani sawit Indonesia ini memiliki buah kelapa sawit dan dipanen mentah, apakah nggak ngaruh? Ya jelas ngaruh. Karena bahwa pemanenan buah mentah di budidaya kelapa sawit itu akan berimbas kepada stressing tanamannya. Maka jangan banyak berharap nanti buahnya akan kontinu memiliki berat janjang rata-rata yang akan menaik, Pak. Karena pola dari kelapa sawit ini memiliki pola bahwa dia akan mencapai puncaknya rata-rata di umur 17 tahun. Apabila kita sudah sering memaksakan kondisi buah mentah kita panen, maka jangan banyak berharap
puncaknya di 17 tahun. Bisa saja belum nyawa ber-10 tahun udah habis masa puncaknya dan tidak mencapai puncaknya. Karena apa? Bahwa tanaman kita sering stres. Maka bahwa apapun yang terjadi, para petani Indonesia harus melakukan kriteria buahnya harus berondol dulu. Supaya pembentukan minyaknya sudah sempurna baru bisa kita panen. Yang sering terkadang masih bertanya-tanya petani kelapa sawit, kenapa buah saya di umur 8 tahun, 10 tahun kok belum, kok malah munculnya buah jantan semua. Lihat kembali bagaimana sistem panennya. Apakah sistem panennya masih salah, sering masih nyuri-nyuri buah mentah. Kalau di perusahaan jelas banyak ada namanya punishment ataupun sanksi bagi karyawan panen jika memotong buah mentahnya. Karena bahwa memotong buah mentah mungkin kalau bagi petani sawit hanya berefek pada tanamannya saja, mengalami stressing. Tapi bagi perusahaan sudah rugi besar. Kerugian buah mentah ini adalah tanaman, saat yang pertama adalah tanamannya stres. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu sama, tapi secara kalkulasi minyaknya tidak sama. Karena buah mentah tidak ada atau mengandung ekstraksi yang sangat-sangat rendah. Itu. Jadi kalau pengen memiliki kontinuitas di dalam produksi kelapa sawit, ingat kriteria berondolannya harus diterapkan. Baik para petani swasta maupun perusahaan, apalagi bapak-bapak asisten, bapak-bapak mandor panen ini harus keras terhadap kriteria ini. Jangan sampai nanti kita bahagia di titik awal secara produksi, tapi nanti beberapa bulan ke depan stres semuanya, atau beberapa tahun stres semuanya. Walaupun sudah dipupuknya bagus, tapi kalau tanamannya stres juga pasti akan mengalami trek yang luar biasa. Sekali lagi, ingat kriteria panen. Berapa berondolan per janjang silahkan ditetapkan. Yang penting bahwa berondolan adalah bagian dari ciri tandan buah segar ini sudah menghasilkan minyak yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.